Berat banget sih Kak materinya. Ya jangan diangkat kalau berat. Yang bikin berat itu kalau kita berpikir lewat pemikiran yang sempit, menempatkan emosional di situ dan kurang referensi. Rileks, nikmatin aja. Jangan serius-serius amat ah. Bagi yang bingung-bingung squat, skip aja deh. Berangkat dari sudut pandang yang skeptis, yang ragu akan segala sesuatu, dan selalu menempatkan pertanyaan yang radikal di setiap aspek, menyimpulkan bahwa ternyata di dunia ini kepastian hanya bisa didapat dalam ranah yang sempit dan terbatas. Sedangkan pada ranah yang lebih luas dan tidak kita ketahui di mana batasnya, kepastian itu hanya mitos. Matematika misalnya. Kepastian dalam perhitungan sistematis pada matematika dibatasi hanya untuk tujuan menghitung suatu objek secara tepat. Contoh, bila ingin mengetahui volume tabung dari sebuah benda, untuk menghemat waktu dalam menghitung dengan tingkat keakuratan yang valid, menggunakan rumus luas alas lingkaran dikali tinggi dari benda tersebut, kita mendapat kepastian jawaban untuk tahu berapa tepatnya volume dari benda yang berbentuk tabung. Selama itu ada di ranah pertabungan dan ada di dunia 3 dimensi yang kita tempati saat ini, rumus tersebut dapat dikatakan adalah metode dalam menemukan sebuah kepastian jawaban. Di luar daripada itu, banyak keilmuan yang kita pelajari di ranah yang lebih luas adalah ilmu yang tidak pasti. Apalagi ilmu yang mempelajari soal manusia, di mana manusia sendiri adalah makhluk yang sangat kompleks, yang hingga saat ini saja data-data yang kita punya soal manusia itu masih banyak yang kurang. Dalam dunia medis, dokter yang paling berpengalaman pun bila memberikan obat kepada pasiennya itu bingung jika terjadi suatu reaksi yang tidak biasa dan tidak terduga dari beberapa orang tertentu. Kondisi tubuh manusia yang berbeda-beda mengakibatkan pentingnya proses penyelidikan terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang lebih spesifik menjadi rasio dalam mendapatkan kepastian. Banyak ilmuwan seperti psikologi, teologi, politik, dan masih banyak lagi. Itu ada di dalam ranah yang luas dan kompleks. Teori-teori tekstual dalam ajaran teologi misalnya dibuat selalu subjektif dan multitafsir karena berada di ranah yang luas dan bahkan tidak terbatas, di mana setiap orang dapat mempersepsikannya berbeda-beda. Tapi juga mungkin saja dalam hal-hal tertentu, keadaan seperti ini memang sengaja dibuat agar keilmuan tersebut tidak mati dimakan zaman dan selalu dapat berimprovisasi. Pada saat ini, faktanya kita memang ada pada suatu ruang lingkup yang terbatas. Telinga kita hanya mendengar suara di frekuensi sekitar 20 sampai 20 ribu Hz. Tapi kita tahu ada gelombang suara lain dengan perbedaan tingkat desibel yang bisa kita deteksi melalui alat-alat, tetapi tidak bisa kita dengar langsung. Mata dapat melihat karena ada cahaya yang dipantulkan oleh objek atau benda, meski terlihat warna-warni, sebenarnya benda tidak memiliki warna. Kenapa? Karena benda tersebut sifatnya hanya memantulkan panjang gelombang cahaya yang dilihat sebagai warna oleh otak manusia. Dan mungkin dari sudut pandang kita manusia, yang itu pun masih praduga, kalaupun ada entitas yang tidak terbatas, tapi bisa mencapai sebuah kepastian, hal tersebut cuma berlaku untuk Tuhan. Andai kita membuat suatu program komputer dengan kepintaran buatan, memasukkan banyak data dan informasi, sepintar apapun program tersebut tetap akan terbatas. Tidak mungkin bagi si program untuk dapat berpikir secara mandiri, menemukan jawaban bila ditanya bagaimana dia dibuat, untuk apa dia dibuat, siapa yang buat. Program itu hanya akan tahu bila si pembuatnya sendiri yang memberikan informasi kepada program tersebut. Maka itu mustahil juga bagi kita dapat tahu segala sesuatu, dapat paham dengan jelas perihal sesuatu yang ada di luar batas kita.
persepsi kita tentang wujud yang tidak kita pahami, yang biasanya kita kenal dengan sebutan Tuhan, yang ada di luar dari keterbatasan, kita dapat tahu eksistensinya, tapi kita tidak akan pernah tahu sosoknya seperti apa, kenapa dia menciptakan kita, ada di manakah dia sekarang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan pernah dapat terjawab, terkecuali bila dirinya sendiri yang memberitahukannya kepada kita. Dalam bermacam-macam ajaran agama selalu diceritakan bahwa Tuhan sendirilah yang memberitahu eksistensi dirinya kepada makhluk ciptaannya, entah lewat perantara seorang utusan yang biasanya kita kenal dengan sebutan nabi, ada juga yang dengan melalui titisan atau jelmaan dari Tuhan itu sendiri, entah sebagai dewa atau turunan penjelemaannya lagi yang berasal dari dewa itu sendiri. Terlepas dari klaim kebenaran dari sudut pandang agama manapun yang teman-teman imani saat ini. Bila kita putar balikan dengan cukup liar pemikiran kita pada saat ini dan membuat sebuah hipotesis, bagaimana jika ternyata kitalah makhluk yang sebenarnya tidak berwujud, yang sebenarnya tidak pernah ada, dan ternyata Tuhan itulah yang berwujud dan sebenarnya yang nyata. Bagaimana jika ternyata seperti itu? Udah, gak usah terlalu di-overthinkingin. Kita berhenti saja dulu sampai di situ. Ya memang kenyataannya, ketika kita bisa keluar dari satu kotak, kita akan selalu menemukan kotak lain yang jauh lebih besar. Dan semakin kotak tersebut besar, semakin sedikit juga penghuninya. Karena kebanyakan orang-orang sukanya ngumpul di kotak yang lebih kecil dan berdempetan satu sama lain. Orang yang bodoh dan bebal akan sering mengatakan, jangan dipikir. Sangat berbeda dengan nasihat orang yang bijak yang mengatakan, gak usah dipikirin. Yang berlanjut lebih baik memikirkan apa solusi yang saat ini bisa diambil dan dikerjakan. Terlihat kan perbedaannya? Jangan dipikir dan gak usah dipikir. Diksi jangan menandakan otak yang dangkal dalam berintelektual, sedangkan gak usah dan menawarkan pilihan lain untuk mengalihkan sesuatu ke arah yang lebih memiliki dampak, berarti ya harus tetap dipakai pikirannya. Gak asal-asalan walaupun kita tahu ada keterbatasan. Jadi, apakah boleh kita berpikir di luar nalar? Ya tentu saja boleh. Bahkan lebih baik. Tapi harus tahu batas-batas dan dapat menerima kenyataan di sebuah realita.